Esensi dari function adalah melepaskan makhluk hidup dengan tujuan agar makhluk tersebut dapat hidup bebas dan terbebas dari ancaman yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Ancaman bisa datang dari mana saja, termasuk dari manusia. Karena rasa ingin memenuhi kepuasan hidup manusia, tidak sedikit hewan yang dibunuh, hanya untuk memenuhi hasrat makan dan kesenangan manusia belaka. Sebagai manusia yang diberkahi dengan begitu banyak sekali kelebihan, ada baiknya jika kita menggunakan kelebihan yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk menyelamatkan atau memudahkan kehidupan makhluk lain. Hanya dengan jari saja, kita sudah bisa menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Berbicara bahwa jari kita ini, kita bisa jadi juru selamat atau mungkin jadi juru pembunuh. Nah, contohnya kalau kita ke tukang seafood, tempat-tempat makanan di pinggir jalan, ya kan, kita bisa saja menjadi kadang bang mau ini, kepiting, dan langsung masuk penggorengan. Tapi juga bisa kita menjadi bang, saya mau ini tapi mau bawa pulang, kemudian kita lepas. Nah, dalam Buddhisme dikatakan, kita bisa menyelamatkan satu makhluk hidup, pahalanya jauh lebih besar dibanding kita membangun 7 pagoda. Ya. Membangun 7 pagoda kita hanya akan dipakagumi orang lain. Wah, hebat kamu. Namun kita bisa menyelamatkan satu makhluk hidup saja dari bencana maupun dari bahaya, pahalanya akan jauh lebih luar biasa. Nah, yang penting adalah niat kita apa dulu. Apakah kita hanya karena kemalangan, hanya karena kita kesusahan, karena penderitaan kita baru mulai function? Bukan. Function adalah bagaimana kita melatih diri kita supaya ego kita mulai turun, keakuan kita mulai turun, kemelekatan kita mulai terlepas. Pelepasan makhluk hidup merupakan tindakan nyata yang tumbuh dari benih cinta kasih kita kepada sesama makhluk hidup lainnya. Dengan menyelamatkan dan melepaskan makhluk hidup tersebut ke alam bebas, sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan yang sangat mulia dan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh para Buddha sepanjang masa. Function adalah satu perbuatan karma baik, namun banyak masyarakat yang belum paham. Function menjadi fangse, yaitu apa? Fangse itu melepas yang sudah mati. Ya, bukan demikian. Jadi fangse adalah satu perbuatan yang sangat mulia sekali. Kita mampu membalas atau mungkin kita mampu menyelamatkan makhluk-makhluk hidup dari bahaya. Mulailah dari mana? Diri kita. Kita melepas kita punya keegoan kita. Kita melepas kita punya kemelekatan kita. Kita mampu, kita mulai melepas hal-hal yang kecil, hal yang di sekitar kita. Karena pada dasarnya, suatu saat nanti, semua akan terpilih dari kehidupan kita. Karma baik tentu saja akan menjadi pahala bagi mereka yang melakukannya. Contoh kecil selain melepas hewan adalah dengan berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Contoh kecil yang bisa dilakukan oleh setiap orang adalah bagaimana kita bisa menjalin jodoh yang lebih baik dengan orang lain. Ya kan? Kita bisa ketemu anak kecil, kita bisa lebih peduli dengan mereka. Kita bisa ada pengemis, kita bisa peduli dengan mereka. Ya kan? Kemudian kita juga ke panti asuhan. Walaupun kita nggak menyumbang dengan dana material, kita nggak ada mungkin dana uang dan sebagainya, kita dalam bentuk penghiburan juga satu dana yang luar biasa. Itulah contoh yang paling kecil. Contoh yang paling mudah adalah dengan tidak melupakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Hanya dengan contoh kecil saja, seperti mengunjungi panti asuhan dan membuat bahagia anak-anak yang tinggal di panti asuhan, kegiatan seperti ini tidak hanya menyenangkan orang lain, terutama bagi mereka-mereka yang kurang beruntung, namun juga menguntungkan diri kita sendiri karena kita sudah dapat membuat sesuatu karma baik untuk diri kita sendiri. Melakukan karma baik tidak hanya satu kelompok saja sebenarnya. Jadi melakukan karma baik itu bisa dengan berbagai cara kepada semua orang, sebuah makhluk, semua anak-anak seperti ini contohnya. Dan tidak ke semua satu kelompok saja, kelompok tertentu saja seperti itu. Jadi kita harus menyebarkan benih-benih cinta kasih ke universal. Jadi dengan seperti melakukan kebaikan dan melakukan kebahagiaan buat mereka, secara tidak langsung menanam ulas asih diri kita dan
menebar cinta kasih yang positif secara universal buat semua orang. Semua amalan, jika dilandasi dengan niat baik, pasti akan membawa kebaikan. Tidak hanya bagi mereka yang menerima kebaikan, namun juga bagi mereka yang memberikan kebaikan dalam hidupnya. Karma merupakan suatu peringatan bagi manusia, bahwasanya kita menanggung hukum sebab akibat dalam kehidupan kita masing-masing. Sebuah karma baik tentu akan memberikan kebaikan, tidak perlu menunggu kemalangan untuk melakukan sebuah kebaikan. Awali dari niat baik dan lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka semua akan menjadi menyenangkan dan positif bagi semua.